penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati, karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustaz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata, bukan hoax tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat ruh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustadz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi ini. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula aqartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa asaddaqa, aku mau bersodakoh, bukan somat, aku mau bersodakoh. Laula aqartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Alhamdulillah, orang Jawa Barat rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, amin, itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustadz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin. Kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya tidak tahu. Tinggal yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja. Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya Ustadz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Yang pertama,
orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian, dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang, orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat, hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa enggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang, sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung.
Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan, saudaraku. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur nggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah.